Siang itu, Bu Narsi sedang memandangi sebuah foto. Foto itu tampak gagah, tersenyum mengenakan jaket kulit warna coklat. Jaket kulit kesayangan milik Dodi anaknya. Tak terasa, air matanya menetes membasahi pipi yang mulai berkeriput. Bu Narsi, wanita berusia 53 tahun itu, kini hanya bisa menghabiskan hari-harinya dengan menjahit baju milik pelanggannya. Janda tua itu hanya hidup sendirian di rumah kecilnya. Bayangan tentang anak sematawayangnya kini tinggal kenangan. 10 tahun yang lalu, Bu Narsi pernah bekerja di pabrik yang ada di kotanya. Pabrik yang lumayan besar itu sangat berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Pabrik yang mempunyai karyawan ribuan itu tampak sangat besar, dengan tatanan taman yang begitu indah dan tertata begitu rapi. Bisa dikatakan pabrik itu menjadi ikon di kotanya. Bahkan tak jarang banyak orang yang berhenti di depan pabriknya untuk bersuah foto. Bu Narsi adalah salah satu karyawan yang bisa dibilang karyawan paling lama di pabrik itu. Meski dia seorang janda, tapi dia bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA. Sebagai karyawan pabrik yang sudah bekerja bertahun-tahun, tak jarang dia merasakan hal-hal yang aneh. Pernah pada suatu malam, tepatnya saat mendapatkan giliran shift malam, dia dikagetkan dengan sosok wanita yang ada di sampingnya. Sosok yang selalu diam saat ditanya. Wajahnya tampak pucat, meski mulutnya ditutup masker. Narsi tahu bahwa sosok itu bukanlah salah satu karyawan di pabrik itu. Tiba-tiba, sosok itu berjalan keluar menuju gudang pabrik. Karena penasaran, Bu Narsi membuntuti-nya dari belakang. Dan alangkah terkejutnya, Bu Narsi dengan jelas melihat sosok itu berubah menjadi wanita berbaju putih dengan suara tertawa cekikikan. Sosok itu terbang dan menghilang dengan sekejap. Dengan menahan rasa takut, Bu Narsi lari dan kembali bekerja. Bu Narsi memilih menghilangkan rasa takutnya dan giat bekerja siang malam. Itu tak lain demi Dodi, anak satu-satunya Bu Narsi yang sedang menempuh ujian kelulusan sekolahnya. Perjuangan Bu Narsi pun tak sia-sia. Dodi lulus dengan nilai yang cukup baik dan membanggakan. Hingga Bu Narsi mempunyai niat untuk memasukkan anaknya menjadi karyawan di pabrik itu. Dodi yang mempunyai pengalaman otomotif dan mesin. Karena dulu Dodi sekolah kejuruan atau SMK. Bu Narsi yang kebetulan mempunyai kenalan HRD dan lumayan akrab dengannya, tak sulit baginya untuk memasukkan anaknya sebagai karyawan. Dan itu benar saja, Dodi langsung diterima dan mendapatkan posisi sebagai operator mesin. Di awal-awal dia bekerja, banyak kejadian yang tak wajar mulai dirasakan Dodi. Tepatnya saat dia mendapat giliran shift siang, yang dimana
Shift siang memulai jam kerja pada pukul 2 siang hingga pukul 11 malam. Tibalah dia selesai jam kerja. Setelah bersih-bersih dan berkemas pulang, pabrik yang biasanya ramai malam itu tampak sepi dan lengang. Dodi melihat jam tangannya dan waktu itu menunjukkan pukul 12 malam. Dari kejauhan terdengar suara kereta kuda. Dodi yang penasaran mulai mencari dari mana arah suara itu. Benar saja, Dodi melihat kereta kencana berkilauan layaknya emas. Kuda putih yang sangat besar dan sosok putri cantik, layaknya putri raja, duduk manis di dalam sebuah kereta kencana itu. Dodi tampak terpana akan kecantikan wanita itu dan kemilauan emas yang ada di hadapannya. Keesokan paginya, Dodi menceritakan kejadian yang semalam kepada Bu Narsi, ibunya. Tiba-tiba Bu Narsi membekam mulutnya dan menyuruhnya untuk melupakan kejadian yang pernah ia lihat. Selang beberapa hari, saat sedang istirahat siang, tak sengaja dia mendengarkan salah satu teman kerjanya kalau pabrik tempatnya dia bekerja itu telah mengambil pesugihan. Dan bagi siapa saja yang pernah melihat kereta kencana di lingkungan pabrik, dialah yang akan menjadi tumbal pesugihan pabrik tersebut. Seketika itu juga Dodi gemetaran dan tak lagi nafsu untuk makan. Kini dia baru tahu kenapa ibunya menyuruh merahasiakan kejadian kalau dia pernah bertemu kereta kencana itu. Bahkan tak hanya itu, Dodi juga pernah mendengar cerita kalau pabrik itu akan mempersembahkan tumbal dari salah satu karyawannya setiap 1 tahun sekali. Kata orang-orang yang bisa melihat alam gaib, pagar yang mengelilingi pabrik itu adalah orang-orang yang menjadi korban tumbal pesugihan. Mereka dijejer satu persatu mengelilingi pabrik. Dia tak percaya semua cerita yang pernah ia dengar, hingga dia merasakan hal yang aneh sore itu. Dia mendengar bisikan di telinganya, "Ikut aku." Bulu kudunya pun mulai merinding. Keesokan paginya, dia berangkat kerja seperti biasa. Dodi yang sudah menikah dan memiliki anak berusia 4 tahun. Rosi, anak perempuannya, tak seperti biasanya yang selalu tersenyum saat berpamitan dengan ayahnya. Kali ini ia tampak menangis dan tak ingin ditinggal oleh ayahnya. Dengan tenang, Dodi memangku Rosi. Gadis kecil itu tak henti-hentinya menciumi pipi ayahnya dan bermanja-manja. Rosi minta dibelikan es krim dan coklat saat ayahnya pulang nanti. Dengan mengangguk dan mengelus rambut Rosi, Dodi berpamitan kepada keluarga kecilnya itu. Bu Narsi juga merasakan ada yang aneh pada anaknya kala itu. Tak seperti biasanya, dia minta disuapin saat sarapan tadi pagi, dan Dodi minta Bu Narsi untuk menjaga anak perempuannya itu. Tibalah Dodi sampai di pabriknya. Dodi minta maaf kepada setiap rekan kerjanya dan berpamitan kepada salah satu sahabatnya. Bingung dan bertanya-tanya kenapa Dodi melakukan semua itu. Hingga jam masuk kerja dimulai. Awalnya semua berjalan lancar, tak ada kendala di setiap mesin operator. Hingga tiba-tiba mesin mati dan rusak. Karena ini adalah tugas dan pekerjaan Dodi,
Dia pun memeriksanya satu persatu komponen listrik, sampai dia memeriksa keluar gudang pabrik menuju mesin yang ada di atas limbah pabrik. Tiba-tiba ada suara teriakan dari seberang limbah. Tampak dari kejauhan ada orang tersengat aliran listrik dan terjatuh ke dalam limbah pabrik yang panas. Tampak mayat itu dengan tubuhnya yang mengelupas karena terkena air limbah yang panas dan dengan tubuh yang menghitam. Orang-orang berhamburan keluar dan melihat apa yang terjadi, termasuk Bu Narsi. Bu Narsi kaget dan menangis sekencang-kencangnya. Ternyata mayat itu adalah Dodi, anaknya. Bu Narsi tak sadarkan diri. Dia tak tega melihat tubuh anaknya yang melepuh. Dia tak mengira anaknya meninggal dengan begitu cepat. Rosi yang masih kecil harus menjadi anak yatim. Gadis mungil itu terus saja memanggil ayahnya setiap malam. Dia menunggu ayahnya di depan pintu. Rosi berharap ayahnya pulang dengan membawa es krim dan coklat kesukaannya. Tapi itu tak akan mungkin terwujud karena ayahnya telah pergi untuk selama-lamanya. Tak ada lagi sosok yang memangkunya. Tak ada lagi sosok yang selalu membelai rambutnya. Dan sampai sekarang masih selalu menjadi pertanyaan Bu Narsi. Kematian anaknya merupakan musibah atau menjadi salah satu korban tumbal pesugihan. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.